kedua. Hawa dingin mulai menusuk menyapa siapa saja yang terbangun pada waktu itu. Laki-laki bertubuh jangkung itu mengerjapkan matanya melirik jam dinding, waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Laki-laki itu memeluk wanitanya lagi, menyematkan kecupan mesra di sana. Tidak ada kata bosan untuknya memberi sebuah kenyamanan. Kalau ditanya seberapa besar rasa cintanya untuk sang wanita, tentulah rasa cinta itu tidak bisa diukur lagi. Andai bintang dapat ia raih, mungkin ia akan memetik dan memberikan bintang itu sebagai hadiah untuk sang wanita. Namun sayangnya ia tidak bisa melakukan itu, hanya doa, cinta dan kasih sayang yang mampu ia berikan kepada sang wanita. Laki-laki itu menyibakkan rambut serta menyelipkan rambut di belakang telinga sang wanita. Ia beralih mengusap lembut pucuk merah muda yang manis itu. Ia masih teringat jelas kejadian semalam. Sang wanita menitikkan air mata, menahan perih yang baru dirasa. Tangannya mencengkram kuat memberi sebuah tanda. Semua itu menyisakan sebuah kenikmatan sebagai tanda cinta. Laki-laki itu membenamkan wajah sang wanita ke dalam dada bidang miliknya. Kehangatan itu ia berikan kembali di sana. Untuk insan yang sedang dimabuk asmara, hangatnya pelukan dari pasangan memang sangat berharga, selimut tebal pun tidak akan berarti apa-apa. Suara serak itu mulai terdengar di telinga. "Mas?" panggil sang wanita kepada kekasihnya. "Dalam, Dek." "Jam berapa, Mas?" "Jam 2 lebih 15 menit, Dek. Sekarang adik tidur lagi. Nanti jam 3 Mas bangunin." Wanita itu pun mengangguk. Namun ia mulai merasakan nyeri dan perih di bawah sana. Samar-samar ia mengingat kejadian semalam, suaminya telah mengambil mahkotanya sebagai penyatuan tanda cinta. "Mas?" panggilnya lagi. "Iya, Dek." "Perih, Mas." jawabnya lirih dengan nada sendu. "Perih? Maafin Mas ya, Dek, nanti Mas siapin air hangat untuk kamu mandi biar rasa perihnya berkurang." Wanita itu mengangguk lagi. Ia membenamkan kembali wajahnya masuk ke dalam dada bidang meminta sebuah kehangatan dari sang suami. Laki-laki itu menepuk pelan agar sang wanita kembali tertidur. Rupanya tak selang berapa menit wanita itu kembali meraih mimpi indahnya kembali. Pukul 3 dini hari laki-laki itu membangunkan wanitanya. Ia mengendong tubuh kecil itu masuk ke dalam kamar mandi. Karena tidak ingin menyiapkan ibadah Qiyamul Lail, mereka hanya menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan mandi wajib. Mereka melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Setelah selesai, mereka berdua menegadah kedua tangan ke atas langit, memanjatkan sebuah doa dengan khusyuk. "Home. Mas, aku kok masih ngantuk ya?" ucap nada sambil melipat sajadahnya. "Tidur lagi nggak apa-apa, Dek." "Nggak mau ah. Aku nggak enak sama Umi, Mas." "Nggak apa-apa sayang, Mas yakin Umi nggak bakalan marah sama kamu kan menantu kesayangannya." "Alah, Mas Faisal ini ada-ada aja. Semua mantu itu ya disayang Mas, nggak ada ceritanya mantu itu nggak disayang." Faisal hanya tersenyum setuju dengan ucapan istrinya barusan. Nada berjalan meletakkan mukena dan sajadahnya kembali. Ia masih merasakan perih yang ada di bawah sana. "Gimana ini ya Mas, aku masih susah jalannya." "Masih perih? Masih sakit ya Dek?" "Masih Mas." "Udah Dek, kamu nggak usah bantuin Umi dulu. Terus nanti kalau ditanya Umi aku kenapa, Mas Faisal jawabnya apa?" "Mas jawab jujur Tidek, Mas nggak mungkin bohong sama Umi. Mas Faisal ini pancen ya, seneng banget bikin aku malu di depan Umi." "Loh, gak gitu Dek. Umi pasti paham lah, kita ini kan pengantin baru, nggak normal kalau nggak melakukan kayak gitu." "Udahlah, mending Umi dengar dari mulutku sendiri daripada dengar dari Mas Faisal." "Hehe, ya udah terserah adik aja. Jangan ngambek Tidek." "Enggak, aku nggak ngambek Mas." "Oh ya, nanti minta tolong jemurin spraynya ya Mas." "Iya Dek." "Siap laksanakan." Nada berlalu pergi meninggalkan Faisal. Walaupun dengan langkah yang agak sedikit berbeda, Nada sebisa mungkin akan menutupi rasa sakitnya di depan Uminya. Nada menghampiri Umi Idah, seperti biasa Umi Idah memang lebih dulu berkutat di dapur membuatkan teh hangat untuk Kiai Sodik. "Umi!" panggil Nada kepada ibu mertuanya. "Iya Nduk?" "Enduk, Nada, Umi minta tolong kamu ke pasar ya sama Mas Faisal, sayuran sama bumbu di dapur habis Nduk."
Aduh, gimana ini? Masak aku harus jujur sama Umi kalau aku lagi kayak gini. Enduk dah, panggil Umi Idah. Ayah Umi, kamu bisa kan ke pasar sama Mas Faisal? Ah iya, bisa Umi. Nada akhirnya terpaksa mengiyakan permintaan ibu mertuanya. Tas belanjanya mana Umi? Sebentar, Umi ambilkan Duk. Enggak Umi. Selang berapa menit Umi Idah membawa tas belanja. Ini Duk tas belanjanya. Enggak Umi, Nada tinggal dulu ya Umi. Iya Duk. Nada berjalan kembali menuju kamarnya. Umi Idah rupanya tidak terlalu memperhatikan langkah Nada yang sedikit berbeda. Ceklek. Mas Faisal. Iya dek, gimana? Anterin aku ke pasar mas. Ke pasar? Kenapa nggak Umi aja dek? Kamu kan jalannya masih susah. Nada tiba-tiba duduk bersimpuh lalu menangis menutup wajahnya. Faisal panik melihat istrinya tiba-tiba menangis. Dek, lo kok nangis? Suara isakan Nada semakin terdengar. Faisal duduk langsung memeluk istrinya. Adik kenapa nangis? Hiks 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 mas. Suara isakan itu semakin mendalam. Faisal mengusap air mata Nada. Adik kenapa? Cerita sama mas. Sakit mas, hiks hiks hiks. Cup dek, gak boleh nangis. Nanti Umi dengar. Faisal menebak penyebab istrinya menangis adalah Nada tidak bisa menolak perintah dari ibu mertuanya untuk pergi ke pasar. Tangisan mulai mereda. Adek mau minum? Nada mengangguk. Faisal berdiri lalu mengambil segelas air putih untuk istrinya. Faisal duduk lalu membantu istrinya. Minum dulu sayang. Adek nangis gara-gara dimintain Umi pergi ke pasar Ti? Tanya Faisal sambil menyelipkan rambut di telinga istrinya. Nada mengangguk pelan. Ya sudah, mas aja yang ke pasar. Adek istirahat aja ya. Aku ikut mas. Jangan dek, adek di rumah aja istirahat. Nanti mas bilang sama Umi. Aku takut Umi kecewa mas. Nggak dek, kalau Umi tahu kamu habis nangis kayak gini, malah mas nanti yang dimarahin. Mas, ke pasarnya naik mobil aja ya. Adek nggak apa-apa jalan. Kan masih sakit dek. Nggak apa-apa mas, nanti mas ikut aku ke dalam pasar ya bawain belanjaanku. Ya boleh, udah ya nggak boleh nangis. Sini peluk. Nada tersenyum dan langsung memeluk suaminya. Ia berpikir kembali, lucu juga rasanya jika harus jujur kepada ibu mertuanya menolak pergi ke pasar karena masalah itu.